Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk mengawali hari dengan kebaikan yang mulia. Salat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ini dalam rangka tawasau bil haq, dalam menasihati, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bil sabar, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan majlis ini kita bisa kokoh dan bisa kita istiqamah di atas jalan agama yang mulia ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang terbaik minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan pagi ini pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad pada pembahasan Asyratus Sa'ah, melanjutkan pembahasan yang kedua pada halaman 106. Bagian yang kedua di antara tanda-tanda hari kiamat, selain dia adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal di akhir zaman yang berkeliling di muka bumi selama 40 hari, yang tidak bisa dimasuki oleh cuma dua tempat, Mekah dan Madinah, ya, dan semua orang yang bertemu terfitnah dengan kehebatan dia. Nah, Nabi SAW menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatannya dan fitnah Masih Dajjal dengan mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahu Muslim. Pagi ini di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah nuzul Isa alaihi salam, turunnya nanti di akhir zaman Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam turun di akhir zaman. Ya, turunnya Isa di akhir zaman ditetapkan berdasarkan thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin. Ditetapkan melalui Al-Qur'anul Karim dan berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam serta ijma' kaum muslimin, ijma'nya para ulama dari kaum muslimin bahwa bersepakat Isa alaihissalam turun di akhir zaman, ya, ke bumi ini kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Mauti Isa, jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian Isa Al-Kitab, kecuali mereka illa la yu'minanna bih, kecuali dia beriman, ya, qabla mauti mauti Isa wa hadha hina nuzuluhu. Ini ketika kapan? Ketika mati, saat dia turun, ya,
Kita tahu bahwa kematian Isa hari ini dia tidak mati. Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Ya fasyubbiha, ya didatangkan orang yang mirip dengan Isa. Lalu mereka salib. Tapi Isa alaihissalam, nabi yang diutus Allah, diangkat dan di akhir zaman akan turun kembali ke bumi, ya, sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi kita SAW sebagai hakim yang membawa kepada keadilan, yang menyebar keadilan. Naam. Wa qala Nabi SAW, Nabi kita bersabda juga, wallah la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adla, bahwa Allah mengutus Isa dan kembali di mana Isa akan turun, ya, di muka bumi ini membawa hakam, ya, sebagai membawa kebijaksanaan, membawa keadilan, ya, seorang yang bijak dan seorang yang adil, yang membawa setiap urusan penuh dengan hikmah dan keadilan. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Adapun ijma', waqad ajma'al muslimuna ala nuzulih, sepakat kaum muslimin, ya, secara umum, ya, dengan turunnya Isa bin Maryam. Fayanzil 'inda al-manaratil bayda, ya, di manakah turun Isa? Siapa yang tahu? Ya, manaratil bayda, menara putih, fi syarqi Dimashq, di timur Dimashq. Hari ini, ya, Suriah, ya, ini di timur, di menara putih timur Dimashq. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, meletakkan kedua tangan di dua sayap malaikat. Ya. Fala yahillu li kafir yajid min rihi nafsi illa mat. Tidak ada seorang kafir yang mencium aromanya kecuali dia akan mati. Nah, lalu kemudian Isa yang mencari, fayatlubu dajjal hatta yudrika bi babi luddin fayaqtuluh. Isa mencari Dajjal, lalu kemudian ditemui di pintu Lud, lalu kemudian Isa membunuhnya. Wa yukassiru salib, kemudian Isa menghancurkan salib-salib, mematahkan salib-salib. Wa yadul jizya, meletakkan jizya. Wa takunu sajda wahidatan lillahi rabbil alamin, sampai hanya sujud itu milik kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hajju wa ya'tamir, dan dia berhaji dan umrah. Wa kullu hadza thabitun fi sahihi Muslim. Nah, ini terdapat dalam sahih Muslim, ya. Wa ya'adduhu fi sahihaini kilaihima, dan dikuatkan oleh hadis yang terdapat di dua sahih Bukhari dan Muslim. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa anna Isa yabqa ba'da qatl Dajjal 40 sanah. Isa itu hidup setelah dia membunuh Dajjal selama 40 tahun. Lama juga, ya. Thumma yatawaffa, kemudian beliau meninggal, wa yusalla alaihi muslimun, dan disalatkan oleh orang-orang muslim. Jadi ini warid. Jadi kalau orang berkisah tentang Isa, ya inilah kisahnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan melainkan apa yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhi, ya, annahu yudfan ma'an Nabi SAW, fallahu a'lam. Disebutkan juga bahwa dia dikuburkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini Shalih Al-Utsaimin mengatakan wallahu ta'ala a'lam, ya, dengan sebenarnya. Nah, ini yang kedua, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah di samping keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ini siapa pula nih? Apa pula benda makhluk ini, ya kan? Ismani ajamiyani, dua nama yang asing, ya. Atau arabiyani, atau dua nama dari Arab. Mustaqani min al-ma'ji wal ittirab. Artinya ada kekacauan. Dan memang kehadiran mereka membawa kekacauan. Wa min ajijin nar wa talahubiha, dari gejolaknya api dan kobarannya. Jadi Ya'juj itu sendiri dari namanya saya sudah kita tahu akan ada kekacauan di muka bumi yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj ini.
Dan ini dikisahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam kisah Dzulqarnain, dalam kisah Dzulqarnain, ya. Wahuma ummatani min bani Adam mawjudatani bil kitab bidalil kitab wa sunnah. Dan mereka ini bangsa mana? Keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam alaihissalam, masih keturunan Nabi Adam, ya. Dan ini kisahnya terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan dalam kisah Dzulqarnain, hatta idza balaw baina saddaini, sampailah kepada antara dua bukit, ya. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, sehingga menemui satu kaum yang tidak dipahami bahasanya. Qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka melapor, Ya'juj dan Ma'juj mereka membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'aluhu laka kharaja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bisakah kami membayar haraj, ya, sebuah pembayaran yang kemudian engkau bangun antara kami dan mereka sebuah dinding untuk menghalangi daripada kerusakan yang mereka lakukan, pembunuhan, ya. Al-Kahfi 93-94. Silakan nanti buka surah Al-Kahfi dan dibaca tafsir para ulama tentang ayat yang mulia ini. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, yaqulullah yaumal qiyamah yabna ya Adam, Allah berkata di hari kiamat, wahai Adam, kum fab'ath ba'than nar min dzurriyyatik, bangkitlah, bangunlah dan utuslah utusan neraka dari golonganmu, dari keluargamu. Ila an qala Rasulullah SAW, sampai Nabi bersabda, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum wahidan, hanya satu orang dari golongan kalian, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfa, dan dari golongan Ya'juj dan Ma'juj ada 1000 orang. Akhrajahu fi sahihaini. Kemudian ikhwatal kiramkumullah, wa khurujuhum alladhi yakunu min asyratis sa'ah lam ya'ti ba'd walakin bawadiruhu wujidat fi ahdi Nabi SAW. Apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah ada? Belum keluar. Kalau keluar berarti sudah tanda hari kiamat, sudah dekat itu hari kiamat. Isa turun, kemudian Dajjal turun, ya, Dajjal ada, kemudian Isa turun, Ya'juj wa Ma'juj. Karena itu semua akan menjadi tanda-tanda kubra, ya, daripada hari kiamat. Namun, ya, bawadiruhu, ya, sebagai tanda-tandanya sudah terdapat di masa Nabi alaihissalam. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi bersabda, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini dibuka, kata Rasulullah, dinding Ya'juj dan Ma'juj. Mithla hadhihi wa halaqa bi asbi'ih ali biham waladi talia. Kemudian Nabi SAW melingkarkan jari jemarinya, ya, antara ibham, ya, dengan tangan, dengan jari berikutnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan itu sudah dibuka dindingnya, dan itu akan, ya, telah disampaikan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, kisah keluarnya mereka ini terdapat dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, seperti mana Allah katakan dalam surat Al-Anbiya 96 dan 97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq. Kata Allah, sampai dibukakan. Apa yang dibukakan? Bukakan pintu, ya. Dibukakan pintu, dibukakan dindingnya Ya'juj wa Ma'juj, tembok, dibukakan tembok yang menghalangi mereka. Hatta idza futihat, sampai dibukakan tembok, ya, Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka dari tempat yang tinggi turun dengan cepat. Waqtarabal wa'dul haq, maka telah dekatlah janji yang benar itu, hari kiamat. Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan sebagai bentuk penguatan terhadap apa yang Allah katakan, bahwa mereka akan keluar Ya'juj dan Ma'juj ini, ya. Kata Nabi SAW, wa qala Nabi SAW, innaha lan taquma sa'ah,
tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi. Kapan? Hatta tarau qablaha 10 ayatin, sampai kalian melihat 10 tanda besar. Ya, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda besar ini. Wa fa dzakara ad-dukhan, ya ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya ad-dukhan, wad-dajjal ini yang kedua, wad-dabah ya binatang melata, wa tulu'us syams dan terbitnya matahari, min maghribiha terbit di ufuk barat, wa nuzul Isa bin Maryam dan turunnya Isa, wa Ya'jud wa Ma'jud dan adanya Ya'jud dan Ma'jud, wa salasatu khusuf khasfan bil masyriq, yang 3 kali amblas di bumi ini akan amblas masuk ke dalam ya. Dia terjadi di timur, wa khasafan bil maghrib itu juga terjadi di barat, wa khasaf bi jaziratil Arab dan juga terjadi di jaziratil Arab. Wa akhir zalika nar takhruju minal Yaman, dan terakhir nanti tanda yang paling kuat adalah api yang muncul di Yaman. Api muncul di Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring mereka menuju mahsyar. Nah, ini belum ada tanda-tanda besar, ini belum ada, alhamdulillah ya. Tapi kemudian kita jangan menganggap ini masih lama, karena semua itu dikuasa Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Wa qissatuhu fi hadis Nawas bin Sam'an. Dalam kisahnya Nawas bin Sam'an, anna Nabi SAW qala fi Isa, Allah berkata pada Isa ibni Maryam ba'da qatl Dajjal, setelah dia membunuh Dajjal ya. Fa bainama huwa kadzalik, di saat seperti itu, id auha Allahu ila Isa, Allah berkata mewahyukan kepada Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim, aku akan utus umat yang kuat, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dalam berperang. Siapa mereka ini? Ya'jud dan Ma'jud, kuat ya. Apa kata Allah kepada Isa? Fahariz ibadi ila tur, dan selamatkan hamba-hambaku yang beriman kepada at-tur, ke Tur ya. Wa yab'atsallahu Ya'jud wa Ma'jud wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka dari tempat yang paling tinggi cepat turun ya, dan itu menyerang dengan kencang. Fayamuru awailuhum ala buhairati Tibris atau Tabariyah, mereka yang awal-awalnya keluar melewati danau Tibris yang sekarang itu sudah kita lihat bagaimana kering ya. Fayashrabuna ma fiha, dan mereka minum di danau itu. Wa yamurru akhiruhum wa yaqul, dan yang terakhir melewati dan berkata, ya laqad kana bihadi marratan ma, dulu di sini airnya banyak, ini sekarang udah kering ya. Thumma yasiruna hatta yantahu ila Jabal Khamar, kemudian mereka terus berjalan sampai di Bukit Al-Khamar, wa huwal Jabal Baitul Maqdis, itu bukit Baitul Maqdis. Fayaquluna laqad qatalna man fil ardi, ketika itu mereka bilang, kita sudah bunuh orang-orang di muka bumi. Ya'jud wa Ma'jud merusakkan kerusakan, kita sudah bunuh orang-orang di muka bumi. Halumma falnaqtul man fis sama, kalau begitu, kalau orang sudah di muka bumi ini mati, mari kita bunuh orang-orang siapa yang di langit. Bayangkan mereka ya. Ya, jadi lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Fairmuna binasyabihim ila sama, mereka anak panah mereka itu mereka lepaskan ke langit. Fairuddullah alaihim nisabahum makhdubatan daman, mereka kembalikan anak panah mereka itu dengan berumuran darah. Wa sur nabiyallahu wa ashabuhu hatta yakuna ra's ath-thawri li ahadihim khairan min 100 dinarin li ahadikum al-yawm, dan kemudian dikepung oleh Nabi Isa dan para pengikutnya sampai hari itu, ikhwatal kiram, kepala sapi lebih berharga bagi kalian ya daripada 100 dinar hari ini. Jadi hari itu memang sangat menakutkan. Ada lagi nilainya nyawa, ada nilai-nilainya seseorang di situ ya. Lalu kemudian fayaqbul Nabiullah Isa wa ashaba ilallah, kemudian Isa dan para sahabatnya kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah, fayursilullah alaihim al-naghaf fi riqabihim, lalu kemudian Allah mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka itu, Ya'jud Ma'jud, fasbihuna farsa ka mauti nafsin wahida, tiba-tiba semua mereka menjadi bangkai dengan satu kematian ya.
ثم يحبط نبي الله عيسى واصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زحمهم وننتهم. Jadi kemudian Nabi Isa berkeliling muka bumi, tidak ada di bumi ini kecuali telah tersebar aroma busuk bangkai mereka. Farghabu Nabi Allah Isa washabu ila Allah fayarsulu alaihim tayran. Lalu Isa dan teman-temannya semua berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah mengutus tayran, seekor burung, ka'ananil bukhti, seperti leher unta, ya, fatahmiluhum fatatrudahum haitsu sya'allah. Kemudian bangkai-bangkai mereka itu dibuang oleh burung itu, dan itu ke tempat yang Allah kehendaki. Nah, ini kan semua kisah di dalam bayangan kita ini, ya, tidak ada satupun yang melihat atau tidak yang pernah mendengar kecuali apa yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka hadis ini dan pembahasan ini dimasukkan di dalam pembahasan apa? Al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Rasul. Beriman kepada seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang wajib kita imani adalah 10 tanda-tanda hari kiamat ini yang besar ini, ya. Ad-Dajjal, kemudian nuzul Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, ini adalah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan ya kisah yang ketiga ini bisa kita pahami dengan baik. Ya, silakan untuk mendalami nanti dengan referensi lain. Sekilas menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi, ya, membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka itu ikhtal kirakumullah, kita, ya, semoga tidak ketemu dengan makhluk ini, ya. Semoga kita terjaga dan terhindar dari makhluk-makhluk yang jahat di akhir zaman, sebagaimana Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya tentang khurujud dabah, keluarnya binatang melata dan terbitnya matahari di ufuk barat. Kita akan lanjutkan setelah pembahasan ini insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita dan Allah jaga kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat seluruh penyakit-penyakit kita. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.